Salam hangat dan damai sejahtera untuk kita semuanya, sahabat KDJ dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Kisah di Balik Jubah bersama dengan saya Sofia Rosaria. Acara ini adalah mengulas terkait dengan panggilan para imam, romo, biarawan, dan juga biarawati. Senang sekali saat ini saya berada di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Tentunya bersama dengan narasumber kita ya, yang masih muda tapi sudah menjadi seorang imam. Saya perkenalkan, di sini ada Romo Patrisius Sutrisno OSA yang akrab dipanggil dengan Romo Tino. Mari kita mengenal lebih lanjut tentang Romo Tino. Halo, apa kabar Romo? Kabar baik, Sofia. Oke, baik. Romo, namanya adalah Romo Patrisius Sutrisno. Ini kayak nama Jawa, ya kan? Tapi dari look-nya terlihat bukan orang Jawa, melainkan orang Timur ya, Romo ya? Dari Flores. Mungkin boleh sedikit dijelaskan sedikit tentang namanya Romo? Oke, baik. Terima kasih, Sofia. Menyangkut nama, memang ketika saya sekolah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliah, selalu menjadi pertanyaan untuk teman-teman kan, kenapa mukanya Flores, namanya Jawa, kenapa gini-gini. Sampai nama itu, saya sampai bertanya kepada orang tua, Bapak, kenapa nama saya seperti orang Jawa? Kan saya orang Flores. Kemudian Bapak saya itu menyampaikan, dulu ada satu katekis guru, dia yang memberikan nama itu. Jadi ketika saya dilahirkan, kemudian Bapak dia sebelum baptis diberikan nama itu, dan orang tua, ya karena pemberian dari katekis langsung dipakai, dan gak mau mikir lagi nanti Jawa atau apa, enggak ada pikiran itu. Jadi pokoknya yang udah diberikan katekis, udah itulah yang dipakai nanti. Perjalanan waktu saya mulai ingin cari tahu, kenapa ibu guru ini, katekis ini, memberikan nama tersebut. Pas sebelum saya tabisan, masih frater waktu itu, saya tanya sama ibu guru itu, saya cari kontaknya, saya telepon. Bu, kenapa dulu ibu memberikan nama seperti orang Jawa kan? Kemudian ibu guru menyampaikan bahwa dulu rupanya dia punya teman, dua romo, namanya satu namanya Patrisius, satu namanya Sutrisno. Jadi diambillah dua nama itu diberikan kepada saya. Saya nggak tahu, mungkin doa dari katekes itu mungkin ya semoga ini juga jadi romo atau apa, itu saya nggak tahu. Tepat ketika saya sudah tabisan, saya mengatakan bahwa oh rupanya ada doa di balik sebuah nama tersebut kan. Sekarang saya udah nggak terlalu panik, mempermasalahkan soal nama karena ya apalagi saya di sini banyak yang dari Jawa, romo dari Jawa, romo. Saya mengatakan saya bukan orang Jawa, tetapi dulu karena ada yang romonya namanya seperti orang Jawa diambil dan diberikan kepada saya, puji Tuhan saya pun menjadi imam. Jadi sudah tidak mempermasalahkan nama Jawa, mau dari Papua, mau dari mana gitu ya. Tapi kalau Romo asalnya sendiri dari mana dan saat ini mungkin sedang pelayanan atau tinggal di mana Romo? Oke, jadi saya aslinya dari Flores, Maumere, tahun 80-an. Kedua orang tua saya waktu masih bujang, mereka sudah transmigrasi di Papua, di Keuskupan Manokwari Sorong. Itu masuk Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi di sana kedua orang tua saya merit, dan kemudian kami ada 3 bersaudara. Saya anak kedua, putra yang kedua. Yang pertama putra juga, yang terakhir, yang ketiga cewek. Jadi saya lahir besar di sana, kemudian menjadi seminari di Sorong. Seminari di Sorong. Iya, seminari di Sorong. Lalu awal tertariknya Romo nih menanggapi panggilan untuk menjadi seorang imam, boleh diceritakan? Jadi ketika dulu waktu sejak kecil, saya cita-citanya bukan jadi romo. Jadi saya cita-citanya itu mau jadi polisi atau tentara. Itu cita-cita saya dari kecil. Jadi untuk jadi romo itu tidak ada. Abdi negara ya? Iya, abdi negara. Jadi sudah perjalanan waktu SD, SMP, SMA. Pada waktu saya kelas 3 SMA, itu saya sudah di seminari. Ketika waktu di SMA itu, keinginan saya untuk menjadi abdi negara udah mulai menghilang. Ya, jadi itu karena momen di mana saya mengikuti tabisan 6 imam dari Ordo Santo Agustinus. Kami para seminaris ditugaskan untuk membantu KOR. Jadi saya waktu ketika KOR nyanyi, saya lihat, wih itu bagus ya, mereka pakai jubah, mereka. Saya tertarik karena jubahnya. Terus ada kapusnya lagi ini kan, ketika mereka jalan, wah ini bagus, semua umat melihat gitu kan. Sepertinya saya harus jadi begitu. Pulanglah saya ketika mau tamat SMA, para pamong kami, pembina, menyuruh kami membuat surat lamaran. Jadi saya membuat surat lamaran,
dan meminta izin kepada orang tua, tapi orang tua tidak mengizinkan. Kenapa tidak mengizinkan? Jadi saya juga waktu itu bergumul tuh. Orang tua tidak mengizinkan, tapi saya mau. Orang tua mengatakan, kamu jadi guru saja. Tidak boleh jadi, dulu kamu di seminari itu hanya sekolah saja. Bukan tujuannya Bapak mau supaya kamu menjadi romo, menjadi pastor, pater. Kamu hanya untuk studinya supaya dapat ilmunya saja gitu kan. Kemudian saya mengatakan, Ibu dan Bapak, ini pilihan saya. Jadi saya jalani, saya butuh doa-doa dari Bapak dan Mama. Toh kalau memang itu panggilan, tentu akan dijawab oleh Tuhan sendiri. Dia yang memilih, dia yang akan mengutus juga kan. Sudah, jadi orang tua mengatakan, oke, itu keputusanmu, kami sebagai orang tua terus mendukung. Baik, menarik sekali. Lalu setelah itu menjalani di seminari? Iya, di seminari tinggi. Seminari tinggi mana? Di STFT Fajar Timur, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur di Jayapura. Oke, di Jayapura ya. Lalu saat itu di tengah-tengah mungkin pembelajaran waktu di seminari ada pergumulan nggak, kira-kira apa saya ikut kata orang tua atau mungkin saya tetap lanjut ini gitu. Jadi Sofia waktu Romo ketika masih frater, yang tahun pertama ketika novisiat. Jadi setelah kita tamat seminari, kita masuk di novisiat. Tahun pertama inilah yang menjadi berat, beban yang sangat berat untuk kami. Saya sendiri waktu itu, karena novisiat kami jauh dari kota. Jadi benar-benar di daerah pedalaman. Jadi itu yang terdengar hanyalah suara burung. Tidak ada suara apa-apa dan kita dilarang untuk megang handphone atau apa. Dan ini artinya kita orang muda, kemudian ditaruh di tempat yang sedemikian jauh dari keramaian. Kita dibatasi waktunya, kita dibatasi segala sesuatu. Dan tiap hari hanya di situ. Itu sangat susah untuk saya sih. Apalagi kita orang muda, kebebasan kita seolah-olah kita dikurung nih. Kebebasan kita dibatasi. Inilah yang momen-momen awal ketika saya memasuki masa-masa novisiat. Kemudian dalam perjalanan waktu, saya bisa mengikuti itu selama setahun. Kita di situ di novisiat. Kemudian setelah tahun pertama itu selesai, kita masuk ke jenjang yang berikut, kuliah untuk S1. Ya, pergumulan selalu ada. Tapi kembali lagi dulu waktu saya masuk, ini keinginan saya. Bukan keinginan bapak saya atau ibu saya atau keluarga saya. Saya sendiri yang memutuskan, saya juga harus menjalaninya dengan sukacita. Ada memang keadaan-keadaan ketika jenuh, bosan, itu selalu ada. Tetapi saya kembali kepada motivasi panggilan saya. Iya. Dan bertanggung jawab atas pilihan yang sudah diambil ya, benar. Romo ya. Oke, baik. Nah, kemudian Romo habis itu ditabiskan ya. Kalau saya sempat baca nih ya, Romo ini kan baru saja ditabiskan di tahun 2022, awal tahun ya. Dan kalau kita baca gitu kan, infonya adalah setelah 83 tahun di tempat Romo mungkin tinggal atau daerah Romo, mungkin itu sudah tidak ada tabisan lagi setelah 83 tahun. Jadi tabisan lagi itu dengan 3 orang Romo termasuk Romo Tino ya? Iya, benar. Oke, boleh diceritakan Romo dulu bagaimana? Baik. Jadi untuk di daerah Kerom. Kerom itu di mana? Kabupaten di Jayapura. Oke, di Jayapura. Salah satu kabupaten di Provinsi Papua, itu di Kerom. Itu ada salah satu teman saya di daerahnya, daerah Kerom itu. Setelah Gereja Katolik masuk di situ, bermisi di situ, sampai 83 tahun, baru ada satu yang ditabis. Jadi kerinduan semua, seluruh umat di sana. Jadi ketika kami ditabiskan di sana, ada penyambutan, ada sukacita di sana karena ini putra pertama. Itu namanya Romo Soterius Pangguem. Dia itu imam pertama untuk di daerah itu. Jadi kami waktu itu kami kan sebenarnya di Keuskupan Manokwari Sorong, tetapi tabisan kami di Jayapura, di Keuskupan Jayapura dan tepatnya di Kabupaten Kerom itu karena teman saya ini pertama kalinya untuk di daerahnya. Jadi kami ada 3, saya sendiri, saya Romo Tino, terus ada Romo Soter sama Romo Hari. Kami bertiga waktu ditabiskan di sana. Wow, menarik sekali ya. Benar. Setelah 83 tahun gitu kan ya, pasti sangat menjadi kerinduan. Benar. Dan tentunya jadi kebanggaan orang tuanya Romo Tino nih gitu. Pilihan anak saya nggak salah nih. Setelah itu kan Romo sekarang sudah tinggal di Tangerang ya Romo ya infonya. Lalu pernah nggak sih Romo meskipun baru dari 2022 sampai sekarang 2024 ada rasa kebosanan, kejenuhan atau mungkin sudah mulai ada yang maaf nih kaum Hawa gitu kan tertarik gitu. Gimana Romo? Ada nggak sih hal-hal seperti itu yang Romo rasakan? Jadi ketika
saya ditabiskan tahun 2022 itu, saya mendapatkan SK di rumah transit kami, ada komunitas Ostia, daerah Tangerang. Kita di situ, saya ditugaskan untuk menjadi prior rumah atau kepala rumah di komunitas itu. Dan ya tugas keseharian saya, ya kita karena hanya nggak megang paroki, jadi sering dipanggil untuk kebanyakan sih misa arwah. Ya di Bontek Bio, di Oasis, atau di lingkungan. Tapi ada juga sih misa pemberkatan rumah juga, ada misa-misa syukur lainnya. Ketika menjalani awal-awal di Tangerang, ini situasi yang berbeda. Artinya kita di Papua dengan ya situasi, dengan pokoknya segala macam hal beda lah ya dengan yang di Papua. Tetapi ya dengan perjalanan waktu mulai ada penyesuaian dengan situasi lingkungan yang ada ya. Jadi banyak pelayanan-pelayanan, banyak ketemu umat sana. Yang seperti yang tadi ditanya sama Sofia, apakah ada tantangan tersendiri? Ya, semua di mana aja kita berada tentu tantangannya ya sama ya. Ada yang tertarik sama kita, tetapi saya selalu kembali kepada motivasi panggilan saya. Kita sudah dipilih, saya sendiri juga sudah serahkan oleh orang tua untuk gereja. Jadi kembali kepada motivasi panggilan saya, ya saya datang untuk melayan. Ya walaupun mungkin ada yang suka atau ada ini saya nggak tahu ya, tapi ya mungkin menurut saya sih nggak ada yang suka sih. Menurut saya sih. Okay. Ya, karena nggak ada yang mungkin hubungin Romo gitu. Iya, ya karena face-nya juga cukup ya orang pertama kali Romo mimpin di Oasis nih ya. Jadi ketika Romo datang, Romo ya selamat malam, pada cuek gitu kan. Mungkin face saya mungkin serem ya. Iya. Okay. Jadi ketika saya pakai jubah dan ini, ketika saya kembali selesai misa, pada jabat tangan tuh, oh rupanya mungkin mereka masih ngelihat face-nya ya. Face-nya bukan agak serem-serem agak hitam gitu. Tapi setelah khotbah mungkin, kayaknya asik. Iya, kayaknya asik. Itu kembali kepada itu ya. Mungkin karena tak kenal, maka mungkin tak sayang ya. Seperti itu. Yang penting sayangnya nggak lebih gitu. Iya, sayangnya jangan lebih. Iya. Oke. Baik. Tapi waktu dulu, mungkin kita sedikit flashback ya, Romo. Waktu dulu di seminari, pernah nggak sih sebenarnya kayak jatuh cinta gitu sama orang? Jadi untuk pengalaman-pengalaman itu waktu kita di seminari, jadi kami di seminari di Sorong itu, Seminari Petrus Van Diepen, itu kami bukan hanya untuk yang cowok, tetapi juga ada buka untuk yang non-seminari, ada yang cewek juga sekolah di situ. Tapi kami stay-nya di seminari. Kalau mereka jadi hanya datang, setelah itu pulang lagi. Waktu kelas 2 SMA sempat ya pacaran ya. 2 SMA itu berarti sudah masuk memang di seminari ya? Ya, udah. Oke, jadi waktu di seminari sempat pacaran? Iya, sempat pacaran nih. Ya, namanya anak muda. Ya, siap. Jadi, nikmatin dulu. Jadi setelah itu sampai kelas 3, kemudian masih bertahan tuh sama orang yang sama ya. Kemudian ketika saya mau masuk di novisiat untuk jadi frater, ya saya mengatakan kepada dia, saya minta maaf kita mungkin tidak bisa lanjut karena saya sudah masuk ke novisiat. Ya mungkin biar kamu juga ya bebas, mungkin ada yang bisa membuka hati kepada yang lain ya. Puji Tuhan dia berhasil. Saya memutuskan demikian dan dia juga setuju dan dia mengatakan bahwa ya saya merelakan kamu untuk menjawab panggilan. Luar biasa. Tapi itu nggak mudah juga ya mungkin Romo ya untuk dari sisi wanita ya. Benar. Juga pasti kalau sudah ini saya deketin calon Romo nih, calon imam ini pasti akan ada pertanyaan itu dan pergumulan itu ya Romo pastinya ya. Dan bisa dilewati semuanya. Siap. Oke, siap. Oke, tapi Romo selama Anda menjalani sebagai imam ini ya, ada pengalaman menarik nggak saat Anda mungkin pelayanan atau mungkin dimanapun itu Romo? Jadi pengalaman-pengalaman ketika masih frater atau sudah menjadi Romo, dulu masih frater, ada pengalaman-pengalaman yang menantang sih menurut saya ketika di daerah pedalaman waktu pelayanan Natal atau Paskah, itu di tempatnya saya tadi, tempatnya Romo Sotir tadi, daerah Kerom itu, kami punya 2 paroki di sana. Jadi ketika turne untuk pelayanan ibadat sabda untuk Natal atau Paskah waktu saya masih frater, itu ada pengalaman yang luar biasa, perjalanan 7 jam dengan berjalan kaki. Itu menantang tuh. Jadi kita berjalan kaki dari pusat paroki menuju ke stasi-stasinya gitu. Jadi gereja-gereja gitu. Jadi ada pengalaman di situ bagaimana kita berjalan kaki, ada perasaan, ini ada tantangan tersendiri nih. Jadi bukan hanya dengan kita, dengan kendaraan ini, dengan berjalan kaki, dengan medan yang cukup menantang ya. Dan itu ada suster juga yang ikut. Jadi kalau kita yang frater, kalau rasa capek atau, malu dong sama suster kan. Kamu cowok, saya cewek. Iya, masa saya kuat jalan, kamu tidak kan. Itu mau jadi motivasi untuk saya gitu. Pokoknya seolah-olah kuat lah gitu. Tapi memang artinya dengan berjalan gitu, ya sesuatu dengan sukacita,
menjalani sesuatu dengan merasa bahwa aduh ini tantangan terberat atau apa. Tapi kalau semua kita bawa dalam sukacita, dalam situasi yang membuat kita tidak merasakan bahwa itu beban yang berat dalam diri kita, berarti semuanya akan mudah dan semuanya akan indah ketika kita sampai pada tujuan. Itu pengalaman yang menarik sih menurut saya. Iya, pengalaman menarik bagi saya ya untuk sementara masih di situ sih. Dan kemarin ketika saya udah ditabiskan, pasca tahun 2024, saya kembali ke tempat yang dulu pernah saya jalan untuk pelayanan tersebut. Ketika saya jadi Romo. Iya. Lalu ada cerita lagi nggak di sana? Menariknya kita bukan lagi jalan, tapi waktu itu ketika saya pasca di tahun ini 2024 kita udah pakai kendaraan jadi lebih mudah lah. Jadi udah santai. Iya udah santai, lebih santai. Iya benar. Nah Romo sebagai seorang Romo, apalagi Romo muda, ini kan mungkin akan banyak dibutuhkan nih ya kan, benar. Betul kan ya. Nah gimana sih rasanya Romo ternyata saya ini dibutuhkan nih oleh umat gitu kan ya, saya dicintai nih oleh umat, itu gimana sih Romo rasanya gitu? Jadi pengalaman ketika saya sudah jadi Romo ya di Tangerang ini, memang banyak umat yang selalu perhatian. Contohnya ya contoh kecil ketika kami di komunitas di Tangerang, ada umat yang selalu memberi, jadi ketika kami di rumah mereka selalu memberi makanan, mereka masak. Jadi ya ada perhatian lah dari umat-umat, walaupun kami nggak pelayanan di paroki, tetapi karena kami sering aktif di lingkungan, sering pelayanan-pelayanan, ya ada perhatian umat kepada kami di komunitas Ostia Tangerang itu. Jadi kami merasa, wah kita walaupun jauh dari Papua datang, kita nggak kenal banyak orang di sini, tetapi kita buka satu komunitas di sini, kita membangun relasi, komunikasi yang baik, maka ya banyak yang mengenal kita, banyak yang membantu kita, ya ada banyak hal yang umat bantu kami di komunitas itu ya, banyak hal. Jadi kami ya sangat-sangat merasakan bahwa umat itu mencintai kami dan mereka mau agar kami selalu setia pada janji panggilan kami, kaul-kaul yang kami ikrarkan, dan dukungan-dukungan mereka ya terlebih khusus mungkin lewat doa-doa mereka ya, dan juga lewat ya pelayanan-pelayanan mereka, ada bantuan-bantuan yang demikian dengan caranya masing-masing membuat kami di komunitas juga ya sungguh merasakan kasih sayang dari umat tersebut ya. Kayaknya jadi Romo ini pekerjaan yang nggak perlu banyak beban ya Romo ya. Kan nggak perlu cari duit ya kan, nggak perlu apa ya, ada yang kayak ada suatu pekerjaan, kalau kita misalkan di karyawan atau guru, ada tanggung jawab sendiri nih ya kan, karena nanti saya dapat duit nih ya kan, buat menghidupin keluarga dan lain sebagainya, kayaknya nggak perlu capek-capek gitu, tapi sudah dapatkan cinta kasih yang banyak. Iya benar. Itu gimana Romo? Benar nih, kalau jadi Romo itu memang sungguh menyenangkan. Ya, jadi segala sesuatu pilihan pasti ada konsekuensinya ya. Jadi kita masing-masing ketika kita memilih menjadi Romo atau Sofia menjadi mungkin ibu rumah tangga, punya kerjaan gitu kan, pasti ada konsekuensi tertentu yang akan kita ambil di situ. Jadi ketika saya jadi Romo, ya saya sudah tahu kan sebelum mengambil pilihan itu, menjawab panggilan itu, udah tahu konsekuensinya nanti gini. Seperti yang tadi Sofia mengatakan, tidak perlu mikirin tentang gaji, keuangan apa. Ya, tapi kalau saya di komunitas juga memikirkan itu juga. Artinya soal ya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan harian di komunitas kami misalnya, ya dengan pelayanan-pelayanan itu. Jadi misalnya dengan misa-misa, kasih, dan itu saya serahkan kepada ekonom, dan ekonom mengatur itu semua. Apalagi saya sebagai pimpinan rumah di situ, prio rumah, jadi ya harus memikirkan itu. Waduh, ini untuk keperluan ini. Tetapi puji Tuhan, saya berpikir bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan ini, tentu Tuhan juga akan bekerja di dalam setiap pelayanan kita. Dan puji Tuhan selama saya tinggal di sini, kami nggak pernah kekurangan apapun. Artinya semuanya dimudahkan. Ada umat yang selalu membantu ketika kami kurang ini, semua dimudahkan itu. Luar biasa, sungguh menyenangkan ya ya Romo. Sungguh sangat menyenangkan. Nah Romo, ini berkaitan dengan kaum muda nih. Bagaimana nih Romo, kaum muda yang sekarang ini, dan supaya mereka juga lebih tertarik nih untuk juga menanggapi panggilan nih Romo? Benar ya, untuk panggilan, untuk kami di Papua juga ya tidak banyak ya. Tapi puji Tuhan setiap tahunnya ada 3-4 yang ditabiskan. Khusus untuk yang OSA ya, jadi selalu ada tabisan. Untuk novisiat kami berjalannya waktu,
semakin banyak juga sih. Kemarin waktu tahun ini untuk yang novisiat saja, untuk calon yang itu ada 13 panggilan, cukup banyak. Cuma saya nggak tahu untuk di daerah sini, untuk di Keuskupan Jakarta, prater-praternya atau yang calon-calonnya, saya kurang begitu tahu. Tetapi saya ketika ada pelayanan bersama orang muda, dan saya juga sering misa di sekolah, saya sering tanya nih. Kemarin Jumat pertama saya di Tarsisius, sekolah Tarsisius, saya tanya kan, siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau ini? Nah, ketika saya sudah tanya semua kan, siapa yang mau jadi Romo? Wih. Nggak ada yang ada sih, ada. Oh, ada 4 sih, 4. Wah, luar biasa. Iya, udah udah luar biasa itu kan. Artinya mereka masih ya SMP atau ini, artinya ya setidaknya ada lah. Kalau tidak ada sama sekali, saya mengatakan ini kalau tidak ada sama sekali, wah ini nggak bisa gini dong. Masa sekolah Tarsisius nggak ada benih-benih panggilan ini, walaupun ya masih SMP, SMA, ya itu hal yang sangat positif sekali untuk ya panggilan-panggilan untuk kedepannya, karena mau tidak mau sejak dini ya harus ada yang memotivasi agar panggilan itu selalu ada. Jadi puji Tuhan waktu itu ada, dan ketika saya juga sering bersama komunitas Amazing Grace. Ya, komunitas Amazing Grace sering ngundang saya untuk memberikan misa, untuk memberikan sakramen tobat. Ya, ketika kesempatan-kesempatan itu juga saya selalu bertanya sama mereka, diskusi, dan saya selalu tanya panggilan, apakah kamu mau ini? Enggak Romo, enggak. Ya banyak juga yang mengatakan enggak Romo, saya enggak bisa, saya enggak kuat, saya ini gini. Saya mengatakan dalam hati, wih, ini susah juga nih panggilan ya. Orang yang mungkin udah sukses, udah ini memang agak susah. Tapi ya, maka dari itu ketika saya yang udah gitu nggak bisa, saya ketika di sekolah, wah ini kesempatan saya untuk mulai ya pelan-pelan menanamkan harus dari kecil ini sih. Oke. Tapi Romo, sebenarnya kalau panggilan mungkin ada, termotivasi mungkin ada, tapi yang susah itu adalah menahan godaan. Gimana sih, mungkin ada tips sendiri nggak sih dari Romo untuk gimana ya supaya saya tidak mudah tergoda nih dan tetap terus pada motivasi saya menanggapi panggilan gitu. Ada tips sendiri nggak sih Romo? Jadi berdasarkan pengalaman saya, perasaan up and down, kita selalu merasa bahwa ada kekeringan rohani, ada perasaan bahwa aduh saya tidak mampu, saya mau keluar atau apa, atau ini bukan panggilan saya. Ya, kita tidak bisa mengatakan demikian, ini bukan panggilan saya, atau ya kita melewati proses itu dan kembali lagi motivasi panggilan. Saya selalu itu yang mengingatkan saya, terus menerus motivasi panggilan saya apa? Saya mau menjadi seorang Agustinian, saya mau menjadi ini karena keputusan saya, bukan karena orang lain. Jadi beda kalau orang lain yang menyuruh atau mau agar saya menjadi ini, tetapi ketika kita yang mau dengan sukacita, dengan senang hati, mau menjadi seorang imam, dan itu bukan karena paksaan dari orang lain, saya yakin dan percaya itu lebih mudah. Oke, jadi dari motivasi diri sendiri dari motivasi ya? Lagi-lagi balik lagi ke motivasi. motivasi. Itu yang selalu mengingatkan saya, menyadarkan saya ketika mungkin saya jatuh, ketika mungkin saya sudah merasa bahwa ada kekeringan rohani dalam diri saya selalu kembali kepada motivasi panggilan awal itu. Oke, terima kasih Romo Tino. Nah, sebelum kita berakhir nih ya acara ini, mungkin Romo boleh kasih pesan-pesan gitu kan ya, untuk kaum muda ya kan, di mana mereka mungkin gimana sih supaya bisa menumbuhkan motivasi untuk menanggapi panggilan, atau mungkin untuk orang tua supaya terus mendorong anaknya ya kan untuk bisa menjadi imam juga, seperti itu Romo. Oke, baik, terima kasih untuk orang tua dan juga untuk kaum muda yang mau menjadi imam, yang mau menjadi suster. Kami dari Ordo Santo Agustinus ini juga ya masih membutuhkan kalian. Kami mau ada panggilan-panggilan baru. Saya berharap yang dari mungkin daerah sini yang bisa ke Papua datang dan mengenal apa itu sih OSA. Sering orang bertanya nih ketika Romo di Jakarta, OSA itu apa? OSA apa? Berarti OSA ini belum dikenal banyak orang. Nah, bagi kaum muda yang mau tahu lebih dekat, datang dan lihatlah kita ke Papua. Jadi di sana kamu akan sendiri merasakan apa itu, siapa itu OSA, apa itu OSA, karya-karya OSA apa. Jadi karya-karya kami, sekedar pengetahuan, bahwa kami bukan hanya untuk di paroki, tugas pastoral, tetapi kami juga punya karya. Kami punya karya yakni di dunia pendidikan.
Kami membuka sekolah berpola asrama untuk yang SMP, tingkat SMP sama tingkat SMA. Itu semua di Provinsi Papua Barat, Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi orang tua, pesan untuk orang tua, kalian harus mendukung setiap ada benih-benih panggilan dalam keluarga. Dukungan orang tua sangat besar. Karena tanpa dukungan orang tua, anak-anak pasti tidak akan bisa memilih, menentukan jalan yang mereka mau. Misalnya menjadi romo atau menjadi suster. Jadi doa dan dukung kalian orang tua sangatlah besar manfaatnya untuk anak-anak dan untuk kami yang sudah menjadi imam. Karena sebelum menjadi imam dan setelah menjadi imam, doa orang tua itu tidak pernah putus. Karena tentu orang tua mau agar anaknya selalu setia pada panggilan yang sudah ia pilih. Terima kasih. Saya menunggu kalian semua. Terima kasih Romo Tino. Baik, sahabat KDC dimanapun Anda berada, bagaimana terkait dengan sharing pengalaman dari Romo Tino? Tentunya banyak menginspirasi ya terkait dengan kisah di balik jubah dari Romo Tino ini. Romo, terima kasih sudah mau hadir ya jauh-jauh ya kan untuk kesini, untuk berbagi sharing bersama dengan kami. Sahabat KDC dimanapun Anda berada, cukup sekian acara kisah di balik jubah pada episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam hangat dan damai sejahtera untuk kita semuanya. Bye-bye.